Halo, kembali lagi bersama saya. Mari kita belajar bersama tentang jaringan pada tumbuhan. Sebelum kita belajar tentang jaringan tumbuhan, alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu jaringan. Nah, jaringan adalah kumpulan dari sel yang sejenis yang mempunyai fungsi yang sama. Macam-macam jaringan itu ada dua. Yang pertama yaitu jaringan tumbuhan dan jaringan pada tumbuhan terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu jaringan meristem, yang kedua yaitu jaringan epidermis, yang ketiga yaitu jaringan penguat, dan keempat yaitu jaringan pembuluh atau pengangkut. Oke, mari kita belajar yang pertama yaitu tentang jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan tumbuhan yang masih muda dan belum terdiferensiasi sehingga masih mampu melakukan pembelahan. Nah, ciri-ciri jaringan meristem yang pertama, tersusun atas sel-sel muda, dinding sel tipis dan elastis, sel penyusunnya padat, serta vakuola kecil dan sitoplasmanya sedikit. Macam-macam jaringan meristem itu ada 3. Yang pertama yaitu meristem apikal, yang kedua yaitu meristem lateral, dan yang ketiga adalah meristem interkalar. Meristem apikal adalah jaringan meristem yang terdapat pada bagian ujung akar dan pucuk tumbuhan. Sedangkan meristem lateral adalah jaringan meristem yang terdapat di dalam fasikular kambium pada batang. Dan meristem yang terakhir adalah meristem interkalar, adalah jaringan meristem yang terletak di antara meristem primer dan sekunder yang berfungsi mempercepat perkembangan batang. Nah, berikut adalah gambar dari meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Oke, kita masuk bagian yang kedua, yaitu pada jaringan epidermis. Di mana jaringan epidermis adalah jaringan yang dari sederet lapisan selnya terletak atau berada di paling luar dari tubuh tumbuhan. Ciri-ciri dari jaringan epidermis yang pertama yaitu terdiri atas selapis sel tunggal, bentuk dan ukurannya beragam, dinding sel luar mengalami penebalan, serta dinding sel yang dalam itu bentuknya tipis. Fungsi jaringan epidermis itu yang pertama sebagai penyerapan zat air dan unsur hara, kemudian yang kedua sebagai difusi oksigen dan karbon dioksida, kemudian yang ketiga yaitu tempat penyimpanan cadangan air, yang keempat yaitu membatasi penguapan pada tumbuhan, sedangkan yang kelima yaitu sebagai pelindung semua organ pada tumbuhan. Kemudian bentuk epidermis itu yang pertama yaitu berbentuk rambut akar, yang kedua sel silika dan gabus, yang ketiga litokis, kemudian yang keempat sel kipas, 5 stomata. Jaringan pada tumbuhan selanjutnya yaitu adalah jaringan penguat atau jaringan penyokong, di mana jaringan penguat adalah jaringan yang penyusun tumbuhannya yang berfungsi sebagai penyokong atau untuk memperkuat tubuh tumbuhan sehingga tumbuhan dapat berdiri tegak. Macam-macam jaringan penguat itu ada 2. Yang pertama yaitu jaringan Polenkin, dan yang kedua yaitu jaringan Sclerenkin. Jaringan pada tumbuhan yang berikutnya yaitu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut dibagi menjadi 2, yaitu jaringan xilem dan phloem. Fungsi dari jaringan pengangkut yang pertama yaitu jaringan xilem berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara dari dalam tanah menuju ke daun, sedangkan jaringan phloem itu
berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju ke bagian tubuh tumbuhan. Sekian pembelajaran dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu jaringan pada